Halo, perkenalkan nama saya Claudia Bilian Harli dengan NIM 2215111008. Di sini saya akan menjelaskan mengapa motif dan inspirasi ini saya pilih dalam tugas komputer grafik. Pertama, ada motif pertama di sini, yaitu yang ini, motif pertama, dan ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, pada motif pertama ini, saya memilih karena terlihat gampang. Jika misalkan kita sudah membuat motif yang pertama ini, maka bisa ke motif kedua, karena dia untuk motif kedua itu hanya membutuhkan elips saja. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa melanjutkannya ke motif ketiga karena hampir sama saja, karena dia membutuhkan elips di sini dan di sini. Habis itu ditambahkan bulat dan kotak. Saya juga mengapa memilih tiga ini karena hampir saling berhubungan dan bisa untuk mudah dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana motif objek dua ini terbuat. Nah, kita akan melakukan motif pertama. Nah, motif pertama ini kan dia memiliki bangunan yang itu elips dan lingkaran. Nah, saya itu pertama membuat dulu elips, tapi elips itu dari ujung dulu, dari sini, ujung si layar, misalkan ini layar. Nah, hasilnya tuh ke ujung. Tadinya tuh si elips kan oval gitu kan, dan itu di tengah. Nah, karena saya membutuhkan elipsnya rada ramping seperti di gambar, maka saya mengecilkan si elipsnya, maka dia bisa berbentuk seperti gambar. Dan saya juga merotasikan si elips ini. Nah, setelah itu juga selain harus dirotasi juga, saya harus membuat elips kedua dengan sebelah sini. Jadinya saya berpikir harus satu-satu membuatnya, tapi ya saya menggunakan looping dalam membuat elips ini untuk ke sini dan ke sini. Jadi pas membuatnya tuh dari ujung lalu ke atas tuh. Nah, untuk melihat gambarnya tuh, kalau jika dari layar tuh kan bakal dari layar tuh lurus gitu kan, tapi kalau misalkan dalam pembuatannya tuh miring gitu, maksudnya miring tuh. Jadi kan saya tuh mulainya dari sini, habis itu ke sini. Nah, itu pun sebaliknya yang elips untuk ke sini. Setelah membuat elips itu, saya membuat bulatnya, dan bulatnya tuh di looping juga kayak gini dulu. Jadi dikasih jarak, habis itu bisa nge-looping lagi ke sini. Nah, seperti ini untuk membuat lingkaran di tengah-tengah sini, dan seterusnya di looping. Selanjutnya motif kedua. Nah, seperti yang katakan, jika motif satu sudah selesai, maka motif kedua cukup gampang karena cuma membutuhkan elips untuk membuatnya. Nah, waktu dicoba, dikira saya mungkin di sini gampang karena di motif satu itu sudah dibuat. Namun, pas mencoba untuk membuat link yang di sini cukup susah karena dia tuh harus elipsnya tuh selain harus begini, elipsnya juga harus bisa begini, dan itu agak susah karena tidak bisa rata gitu dari sini ke sini. Dan seperti yang saya bilang, untuk mengupin tuh pada elips ini tuh dia miring seperti ini. Jadi waktu pas membuat lingkaran di
sini tuh kalau kita mau bikin miring sini, berarti kan otomatis di sini ada itu. Dan itu yang harus bisa mensejajarkannya. Dan selanjutnya pun gitu. Kalau misalkan di sini, berarti dia ada juga di sini. Yaitu cukup susah untuk menyamakannya. Selanjutnya motif ketiga. Nah, motif ketiga ini lebih gampang daripada motif 1 dan kedua karena kita sudah membutuhkan elips di sini dan di sini. Jadi saya tuh pertama membuat dulu elipsnya dari ujung dulu pastinya, dari ujung sini. Jadi buat dulu elipsnya di sini. Kan tadi elipsnya tuh kan rada ramping gitu kan. Nah, saya buat agak lebih lebar. Terus setelah itu di dalamnya bikin lagi elipsnya. Itu. Dan ini tuh menggunakan looping juga. Seperti yang aku bilang, loopingnya tuh dari sini ke sini. Dan itu udah cukup gampang karena di motif 1 2 tuh ada elipsnya. Nah, membedakannya tuh di sini. Bedanya sih gak susah banget untuk membuat lingkaran dan kotak di sekitar sini. Karena dia tidak sulit ngerapihin elips gitu, sulit ngerapihin elips di sini. Karena dia rata gitu. Untuk motif ketiga ini. Ya, penjelasan yang akan saya jelaskan bagaimana membuat animasi 2D ini bisa bergerak gitu. Dan saya akan mendemokannya di sini. Saya sudah membuat di sini. Nah, kan untuk motif pertama itu saya membentuknya menjadi zigzag. Nah, di sini tuh saya menggunakan untuk membentuk zigzagnya itu. Nah, di sini untuk membentuk zigzagnya menggunakan if. Setelah itu juga ditambah juga spin, directionnya dan limitnya dan stepnya di sini. Nah, di sini saya membuat motifnya cuma 1. Mari kita demokan. Nah, seperti ini untuk motif pertama, bentuknya zigzag. Jadi bentuk zigzag ini akan dari bawah ke atas dan dia akan mengulang lagi bentuk zigzag dari atas ke bawah. Selanjutnya untuk motif kedua. Nah, di sini saya membentuk motif kedua itu persegi. Nah, di sini saya menambahkan ini if dan else untuk membentuk persegi pada motif yang saya buat. Selanjutnya juga saya juga menambahkan spin dan ini tuh untuk biar si motifnya tuh searah gitu. Mari kita demo. Nah, seperti ini. Jadi dia akan pertama tuh bakal jalan dulu ke sini. Setelah itu dia akan ke bawah. Dan setelah itu dia akan di sini. Habis itu dia akan ke atas. Ini tuh karena tadi menggunakan if, maka dia bisa mengulang terus. Selanjutnya motif ketiga. Nah, saya membuat geraknya membentuk segitiga. Nah, untuk membentuk segitiga ini, pertama saya menambahkan di sini nih angle di sini, rotasinya kan soalnya dia akan muter-muter gitu. Dan di sini untuk membentuk segitiganya hampir mirip juga seperti persegi, dia menggunakan if dan else. Nah, ini tuh untuk rotasi posisi span-nya kedua. Seperti ini. Kita demokan.
disediakan dari sini. Nah, dan ini membentuk segitiga. Selanjutnya, bagaimana animasi ini bisa diinteraksikan atau digabung gitu, atau digabung. Nah, di sini saya menggunakan if else untuk bisa memanggil modul ini dan bisa berganti animasi. Nah, di sini tuh sebenarnya dia enter untuk mencet mengubah animasinya dari animasi 1 ke 2. Nah, tapi enter tuh tidak terlalu terpakai di sini karena untuk bisa ganti animasi itu dengan mengklik kanan X saja, maka gambar atau animasi akan berubah. Jika pencet X lagi, maka akan ke animasi 3. Setelah itu keluar setelah animasi ketiga. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan kata. Dimaafkan. Sekian. Terima kasih.